Sahabat pemirsa, cerita pagi ini ya, memang suasananya menyejukkan. Tadi malam habis diguyur hujan ya. Suasana kota Tegal kene burine nyong ana bangunan sing tertulis 1913 ya, 1913. Betapa repotnya zaman dulu pemerintah Belanda membangun. Nah, kemudian sekarang repot lagi memeliharanya oleh perusahaan PT KAI, Kereta Api Indonesia. Dulu namanya PJKA. Sekarang berubah nama lagi menjadi PT KAI, Kereta Api Indonesia. Ikut masuk dalam perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Negara, sing kakean rugi terus. Padahal orang kulak. PLN rugi, jual banyu PDAM rugi, listrik rugi, kereta api jari rugi kan. Bagilah makanya urip ke pancen repot sedulur. Bayangkan kalau nggak mau repot ya sudah, mau tidur aja repot. Mau tidur itu biasanya kalau mau sholat 2 rakaat, banyu wudhu, kemudian baca wiridan Bismillahirrahmanirrahim sampai 21 kali, kemudian baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falak, Anas, dan seterusnya. Itu mau tidur harus repot, bangun tidur repot lagi ya. Yang namanya manusia hidup itu memang repot. Bangun tidur ya, habis sholat subuh memang repot kan, fisiknya harus bergerak. Kemudian membeli sarapan pun repot karena harus keluar rumah. Kalau tidak keluar rumah ya masak dewek ya. Tuku gas dewek, beli wajan dewek, beli panci dewek, beli beras, repot semuanya. Setelah jadi makanan baru dimakan. Nah itu makanya repot. Setelah sarapan repot lagi, keluar rumah mencari pekerjaan ya, repot maning kan. Jadi urip ke memang pancen repot ya. Wis yang golet gawean oleh dan orang oleh kedangsakan dulu kesana kemari, tukang ojek yang golet penumpang, tukang taksi yang golet penumpang, apa mana tukang becak sing saiki digenjot wis ilang, anane becak bermotor, repot dulur. Apa mana nelayan ya, pang mangkat melaut, beli solar, beli perbekalan, kabeh repot mangkat itu durung karuan oleh iwak, berburu mencari ikan, repot ya. Jadi wong urip ke bangun tidur, setelah tidur repot terus sampai siang mencari pekerjaan. Kalau nggak dapat, kalau dapat alhamdulillah. Repot kan. Repotnya lagi ketika orang-orang itu sudah punya anak pinak, bangun tidur harus mandikan anaknya, menyiapkan pakaian baju sekolahnya, menyiapkan seragam sekolahnya, menyiapkan sarapan bocah dan tembe ngater mari sekolahan. Repot. Berapa? Sampai 6 tahun, sampai kelas 6 ya, dari TK kecil, TK besar, kemudian naik ke SD. Itu kalau orang tuanya punya fasilitas motor, bisa menghantarkan anak-anaknya. Repot. Kemudian setelah anak ini gede, mau ujian, orang tuanya repot. Harus apa? Harus puasa, memuasakan anak-anak dan cucunya agar apa? Agar sukses kelak di kemudian hari. Jadi semuanya urip repot. Nah setelah anak ujian, orang tua sempat jantung, lulus tidak, alhamdulillah lulus. Setelah lulus repot lagi, berpikir bagaimana memasukkan sekolah yang lebih tinggi yang katanya favorit. Jadi urip memang benar-benar repot dulur. Nah setelah anaknya masuk ke sekolah yang lebih tinggi, 3 tahun kemudian SMP, masih repot memikirkan anaknya mau jenjang ke lebih tinggi lagi, apakah sekolah kejuruan atau sekolah umum. Setelah lulus ujian repot lagi, bayar sekolahane, bayar bulanane, bayar sahune, menyediakan fasilitas untuk anak-anaknya. Begitu lulus, sepot jantung lagi, diterima dia di perguruan tinggi yang katanya rebut, tapi bukan perguruan tinggi yang menyediakan ijazah palsu. Asli atau palsu. Jadi memang urip kayak repot. Ya saya mengurut dari bangun tidur, kemudian bekerja, beraktivitas mencari pekerjaan, kemudian lagi punya anak pinak, kemudian membesarkan, kemudian menyekolahkan, mengkuliahkan, mencarikan pekerjaan untuk anaknya. Bayangkan kalau tidak mencarikan pekerjaan, banyak orang tua yang hidupnya terlalu santai. Sampai presiden pun mengupayakan anak-anaknya biar menjadi orang hebat. Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi wakil presiden. Tentunya repot.
Terus setelah anak-anak gede, orang tuanya tuh berpikir repot. Bagaimana mencari penghasilan untuk anak-anak. Jadi hidup itu memang repot. Bagaimana agar tidak repot? Mati, selesai. Oke sahabat, semoga hidup ini tidak repot dan tidak merepotkan orang lain. Tetap salam sehat, sugih selawase untuk kita semua.